Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Kali ini kita akan mereview apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat perusahaan penggemukan sapi, terutama sapi impor. Nah, ini kita lihat apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk pembuatan penggemukan sapi, terutama sapi impor. Yang pertama adalah kita sediakan, atau yang harus disediakan adalah kandang jepit. Nah, kandang jepitnya seperti ini. Nah, ini di dalamnya seperti ini, ada pintunya ya, pintu dari arah datang dan arah keluar. Nah, ini ada yang bentuk pintunya tertutup seperti ini. Nah, ini posisi kandang jepit ini berada di gangway. Ada di gangway. Nah, ini ukurannya itu lebarnya biasanya sekitar 75 cm, kemudian tingginya 1,7 meter. Nah, ini berada di gangway ya. Ini jalan untuk memasukkan dan mengeluarkan ternak. Jadi ada gangway, di dalamnya itu ada kandang jepit, dan harus kokoh ya, karena sapi-sapi yang dimasukkan itu sapi-sapi besar gitu ya. Nah, seperti yang kita lihat ini ada sapi-sapi impor ini yang mau digiring menuju gangway, menuju kandang jepit dari gangway. Gangway inilah jalan sapi, dan dibuat dari besi-besi bulat atau dari besi-besi galvanis yang tidak mudah berkarat. Ini ketika digiring seperti ini ya, dia berjejer dan rapi. Nah, ini satu persatu dimasukkan ke dalam kandang jepit. Nah, kalau melakukan tindakan misalnya penyuntikan, nah ini pas ada keluar terus beres dikeluarin. Nah, ini kalau kita lihat penampakan dari atas nih, bentuk dari kandang jepit ya. Ada yang ada atapnya, ada juga yang tidak. Kalau yang ini belokannya ya. Nah, ini digiring lagi nih. Nah, fungsinya itu karena jepit untuk penimbangan, biasanya dimanfaatkan untuk penimbangan agar bisa menentukan harga berapa. Nah, ini lagi dibuka nih pintu kandang jepitnya supaya sapi-sapinya masuk ke dalam. Nah, begitu. Tuh, itu setelah beres dikeluarin lagi dari sana pintu kandang jepitnya. Ini ada dua kandang jepit ya, kandang jepit sebelah sini dan yang sebelah sana. Nah, ini yang mau digiring mau ke kandang jepit ya, seperti ini. Nah, masuk lagi ya, tutupnya bisa ditarik ke samping. Tuh, satu-satu masuk tuh kan, kemudian ditutup nanti pintunya. Nah, ini sapi-sapinya adalah sapi-sapi Brahman Cross, atau ada juga yang menyebutnya Australian Commercial Cross. Jadi ada Brahman Cross, ada Australian. Nah, Brahman seperti ini. Biasanya itu ada namanya apa namanya ya, untuk menggiring supaya kerbaunya sapinya mau. Selain kayu juga ada nanti kejut listrik ya, kalau misalnya sapinya nggak mau jalan, nggak mau berdiri, nanti pakai kejut listrik. Nah, ini tutupnya, ada tutupnya. Nah, ini kandang jepitnya, modelnya begini nih. Salah satu kandang jepitnya modelnya begitu.
Dan yang satu lagi begini nih, timbangan. ini kandang jepitnya, modelnya dari samping juga tertutup ya, tertutup lapan. Ini untuk penimbangannya tuh ada kabel-kabel yang terhubung ke timbangan. Nah, ini ketika dilakukan pengambilan sampel darah untuk mengetahui penyakit, apakah ada penyakit, diambil sampel darah itu dari ekor. Nah, ini digiring lagi ya. Ini kalau dilihat dari sapi-sapinya ini sudah persilangan ya. Ini lebih cenderung disebutnya ini tidak Australian Commercial Cross. Karena kalau ke Brahman juga ini kelihatannya tidak mendekati ya. Karena Brahman yang ada punuk nih kayak gini mungkin masih bisa lah disebut Brahman Cross ya. Nah ini kan gangway-nya juga ada belokan. Dibuatnya seperti ini, biasanya ada belokan. Kalau memang perlu dibuat belokan ya, karena supaya mudah mereka jalan. Kalau terlalu sudut agak susah juga. Nah ini pintu kanan jepit, bukan pintu kanan jepit, ini adalah pembatas antara gangway, membatasi sapi masuk ke dalam. Ini digiring lagi nih. Nah itu ada tutupnya juga tuh di setiap di beberapa ini pembatas di apa gangway-nya itu ada pembatas ya. Sehingga kalau sapi sudah masuk tidak bisa mundur lagi, karena kadang-kadang mereka sudah dimasukkan ke dalam mundur lagi, makanya dikasih pembatas dari belakang. Gitu. Nah ini adalah holding groundnya ya. Setelah ada kandang jepit, ada gangway, ada holding ground. Holding ground ini adalah tempat menampung ternak sebelum dimasukkan ke dalam kandang atau pada saat mau dikeluarkan untuk memudahkan dalam pemilihan. Jadi masukkan dulu ke dalam holding ground. Holding ground ini adalah penampungan sementara ternak. Ini bersatu dengan lokasi gangway. Ini dia nanti akan dimasukkan ke dalam gangway itu. Masuk semua itu kan, digiring itu masuk ke gangway. Itu pada saat keluar, pada saat masuk juga masuk nanti dari depan masuk ke gangway, terus masuk ke holding ground. Di holding ground itu pisah-pisah lagi yang ukurannya hampir sama, baru nanti mulai dimasukkan ke dalam kandang. Nah ini ya silangannya ya, begini nih, keluar dari kandang jepit. Begini kondisinya nih kalau kita mengikuti gangway sampai ke depan. Nah tuh ya, dari depan itu begini pintu masuk untuk penurunan ternaknya seperti ini. Nanti truk datang dari sana masuk. Nah ini kalau kita lihat untuk tempat penaikan dan penurunan ternak. Nah, ini namanya loading dock ya. Nah, pada saat ternak sapi mau dikirim,
ini kalau ini kandangnya ya, begini. Jadi ini terhubung dengan gangway, kandang-kandang ini. Nah ini kandang ternaknya. Begini kondisi kandangnya ya. Nah, dalam kandang tuh. Yang ini adalah sapi-sapinya banyakan BX ini. Sapi-sapi Brahman Cross. Nah tadi sudah kita lihat yang pertama adalah gangway, kandang jepit, kemudian holding ground, penampungan ternak sementara. Nah baru kemudian adalah ini kandang ternak. Nah, itu yang perlu disiapkan untuk perusahaan sapi impor ya, terutama sapi impor ya. Jadi bagi sobat ternak ingin membuka usaha pengemukan sapi impor ya, yang penting harus tersedia tadi kandang jepit, gangway, kemudian holding ground, kandang pemeliharaan. Dan paling penting lagi adalah gudang pakan. Nah, gudang pakan ini berguna untuk membuat pakan ya, yang sudah diformulasikan oleh ahli nutrisi pakan ternak, sehingga tercukupi nutrisinya. Nah kalau pakan tidak tersedia dengan baik ya, biasanya pertumbuhan sapinya jelek dan tentu akan merugikan. Jadi pakan ini sangat penting ya, terutama ahlinya dalam membuat pakan, sehingga harapan untuk pertambahan berat badan setiap hari dapat tercapai. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.